Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Raya Zahratusita dalam acara Toxic Talk Show Semancik. Dalam acara Toxic Semancik ini, kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ketua OSIS SMA Negeri 1 Cikidang. Akang Zaki, boleh perkenalkan diri dulu? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jaki Mubarok dari kelas 12 MIPA 3, yang dimana saat ini saya masih menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Cikidang periode 2022-2023. Nah, baik. Setelah perkenalan nih, ada pertanyaan lagi. Sekarang kesibukan Azaki ini apa sih selain menjadi Ketua OSIS? Oke, baik. Kesibukan mungkin karena sekarang kelas 12 ya, pasti memikirkan ke depannya bagaimana, apakah melanjut kuliah atau kerja. Jadinya selain fokus ke organisasi di dalam, di OSIS SMA 1 Cikidang ini, saya juga fokus ke organisasi yang ada di luar gitu. Baik. Cerita-cerita sedikit boleh tentang pengalaman perjalanan Azaki selama menjabat sebagai Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Cikidang ini. Dari awal berarti ya, dari kelas 10 gitu. Oke, dari kelas 10 saya itu masuk OSIS dan alhamdulillah saya mencoba untuk jadi wakil pada saat itu, tapi mungkin belum rezekinya, jadi masih gagal, masih belum menduduki sebagai wakil ketua OSIS. Lalu di kelas 11 saya mencoba lagi, itu keinginan saya sendiri, ingin merubah dan juga ingin mengembangkan diri tentunya menjadi ketua OSIS, dan alhamdulillah teman-teman semua yang ada di SMA 1 Cikidang mendukung dan juga selalu mensupport saya untuk menjadi ketua OSIS gitu. Dan sekarang tibalah akhirnya pada penghujung jabatan saya yang sebentar lagi akan lengser gitu. Baik, jadi ada masa-masa di mana Azaki itu gagal ya dalam mencoba, tapi akhirnya berhasil juga. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ada gak sih kesulitan-kesulitan selama Azaki itu menjabat sebagai ketua OSIS? Oke, untuk kesulitan tentunya karena di organisasi itu bukan hanya satu kepala aja ya, pasti banyak kepala dan juga banyak pendapat dan lain-lain. Tentunya pasti banyak masalah, terutama lagi di komunikasi, betul? Ya, karena komunikasi itu adalah tiang yang kuat di organisasi gitu. Jadi untuk gimana caranya saya untuk menanggulangi itu, untuk mengatasi itu, ya tentunya kita sebagai ketua khususnya harus mengumpulkan terlebih dahulu anggotanya, diomongin lagi baik-baik, pengennya gimana, kedepannya harus gimana, dan setelah itu kedepannya semoga aja setelah diobrolkan dengan baik-baik semuanya menjadi seperti biasa lagi, tidak ada lagi problem-problem atau perbedaan pendapat dan juga masalah lainnya gitu. Jadi masalah utamanya kayak komunikasi gitu ya. Azaki nih, selain mengikuti organisasi di sekolah, Azaki juga kan mengikuti organisasi di luar sekolah seperti Foxy dan OKJ. Nah, bisa ceritakan tuh bagaimana Azaki mengikuti organisasi di luar sekolah itu? Oke, baik. Untuk Foxy, saya itu sebenarnya awalnya belum tahu ya Foxy itu apa. Tapi setelah sebelumnya dengan ketua OSIS sebelumnya, Kang Pidal, saya itu sering ngobrol, sering diajak juga untuk Foxy, dan akhirnya saya sedikit tertarik mengenai pengen ikut Foxy, dan waktu itu awal tahun ikut daftar, dan setelah itu mengikuti MUBES, musyawarah besar, dan juga ADART dan lain hal. Pelantikan juga, yang dimana Cikidang ini, sekolah SMA 1 Cikidang ini termasuk di dalam regional 5 gitu. Di Fox itu terbagi menjadi 7 regional Kabupaten Sukabumi gitu. Jadi alhamdulillahnya saya sekarang menjabat sebagai anggota di regional 5. Kan tetapi sebelum ini saya sudah beberapa kali mengikuti ataupun menjadi panitia dalam sebuah acara yang diadakan oleh regional 5 gitu. Dan untuk FOJB, sebenarnya FOJB itu setengah hati awalnya ya, karena mungkin karena kelas 12 juga harus lebih fokus ke depannya dan juga takutnya bentrok dan lain hal gitu. Akan tetapi menurut saya pribadi, jika saya dari kelas 10 udah gagal jadi wakil, terus kelas 11 mencoba di ketua OSIS dan juga di Foxy, saya berpikirnya kayak
nanggung aja gitu, nanggung banget nih kalau misalkan kelas 12 nggak diakhiri forum yang tingkatannya provinsi gitu, yang dimana FOJB itu tingkatnya provinsi dan Foxy itu kabupaten gitu. Jadi di FOJB ini saya mencoba menggali lagi diri saya sendiri, dan juga saya meyakinkan diri saya bahwa ya mungkin pasti ada resikonya setiap sesuatu, tapi saya mengambil sisi positifnya gitu. Alhamdulillah sekarang saya menjabat FOJB itu menjadi koordinator daerah Kabupaten Sukabumi Forum OSIS Jawa Barat generasi 11 gitu. Hebat sekali ya Zaki. Eh, organisasi-organisasi yang Azaki ikuti seperti OSIS di Semancik dan apa tuh? OSIS ya. Itu menjadi pengalaman berharga bagi Azaki ya, betul. Kan sebentar lagi nih Azaki akan lengser sebagai ketua OSIS dan akan lulus dari SMA Negeri 1 Cikidang ini. Pesan dan kesan Azaki untuk Semancik dan juga OSIS MPK di Semancik ini bagaimana Azaki? Oke, kesan dulu ya, kesan selama menjadi OSIS di SMA 1 Cikidang. Mungkin kesannya banyak sekali kesan yang bisa saya ambil, yang dimana saya itu waktu itu pernah gagal dan akhirnya berhasil. Itu pasti kesannya sangat beragam ya, ada sedih, senang, terharu, dan lain hal yang sudah pernah saya rasakan. Dan untuk pesan untuk SMA 1 Cikidang, semoga SMA 1 Cikidang ini menjadi wadah sekolah dan juga menjadi tempat untuk berkembangnya para siswa-siswi yang ada di daerah Cikidang, yang dimana siswa-siswi ini semoga aja kedepannya bisa lebih terbuka lagi, bisa lebih kenal lagi dunia luar, karena menurut saya kita itu hidup bukan di Cikidang aja gitu, jadi kita harus improve keluar gitu. Dan untuk OSIS dan juga MPK 1 Cikidang, semoga kedepannya juga bisa lebih kompak lagi, bisa lebih selalu menjaga komunikasi lagi, bisa lebih berkualitas lagi dari internet maupun di luarnya, dan semoga masih banyak forum-forum yang ada di luar sekolah yang bisa diikuti oleh anggota OSIS, anggota MPK, yang dimana menurut saya kita mengikuti forum di luar itu merupakan sebagian yang dimana kita itu menjadi perbandingan di dalam diri gitu. Jadi misalkan kayak misalkan kenal nih sama anak Cicurug, sekolah Cicurug, kayak ngobrol-ngobrol kan ya, kayak di Cicurug itu gimana ya OSISnya, ternyata di aku mah gini nih, di Cicurug mah kok gak ada, kok di Cicurug mah ada, di aku gak ada. Nah itu bisa menjadi bahan pertimbangan dan juga bahan persaingan gitu untuk dilibatkan dan untuk diaplikasikan di sekolah SMA 1 Cikidang ini gitu. Selain pesan dan kesan nih, harapan dan perasaan Azaki karena sebentar lagi akan lengser dan lulus dari SMA Negeri 1 Cikidang ini gimana Azaki? Oke, untuk perasaan yang pastinya setelah 2 periode di OSIS dan juga ada gagal dan berhasilnya, ya pasti sedih ya, karena sudah melewati banyak hal juga dari anak-anak OSISnya, dari para gurunya, ada yang waktu itu ada pro dan kontranya ya, pasti menjadi ketua OSIS itu. Nah, untuk perasaan yang pasti sedih itu pasti ada ya, karena mungkin yang biasanya habit biasanya ada sekarang udah nggak dilakuin lagi. Terus biasanya pulang sore menyiapkan acara, mungkin nanti kedepannya nggak bakal pulang sore lagi gitu. Untuk biasanya dispen mungkin keluar kelas izin, sekarang mah nanti mah nggak bakal keluar lagi gitu. Mungkin sedih-sedihnya itu lebih ke sesuatu yang kita lakuin sebelumnya dan nanti kedepannya nggak bakal, betul gitu. Dan juga perasaannya senang itu bisa lebih fokus ke depannya, berarti nanti saya lebih fokus ke organisasi di luar, fokus ke nilai saya, ke diri saya mau dibawa kemana ke depannya. Dan mungkin rasa bangga juga, perasaan bangga karena mungkin nanti ada pengganti saya yang lebih baik lagi mungkin ke depannya, semoga bisa membawa OSIS SMA 1 Cikidang lebih dari periode saya gitu. Campur aduk sih sebenarnya kalau masalah perasaan mah. Terima kasih, semoga acara talk show ini bisa menjadi motivasi dengan cerita-cerita Azaki ini ke depannya gitu. Terima kasih. Saya Raya Zaratusita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.